Oke, kali ini kita bakal ngebahas salah satu sisi paling gelap dan paling rahasia dalam sejarah intelijen Amerika. Sebuah program yang namanya aja MK Ultra udah cukup bikin merinding. Nah, semua ini tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana, tapi sekaligus mengerikan. Pertanyaan yang mendorong salah satu badan intelijen terkuat di dunia ke jalur yang sangat-sangat berbahaya. Apa pikiran manusia itu beneran bisa direbut dan dikendalikan? Coba deh kita mundur dulu ke tahun 1953. Waktu itu dunia lagi tegang-tegangnya, kebelah jadi dua. Amerika Serikat sama Uni Soviet saling intip penuh curiga. Dan ketakutan terbesar itu bukan cuma soal bom atom loh, tapi soal senjata baru yang nggak kelihatan, perang psikologis. Oke, kita masuk lebih dalam nih. Rasa takut inilah yang akhirnya melahirkan sebuah program super rahasia yang benar-benar didorong sama paranoia. Ini adalah cerita tentang gimana ketakutan akan cuci otak oleh musuh justru bikin mereka melakukan eksperimen mengerikan di halaman rumah sendiri. Jadi pemicu utamanya apa sih? Perang Korea. Waktu beberapa tawanan perang Amerika pulang dan tiba-tiba ngasih pengakuan publik yang aneh dan mengejutkan, Washington langsung gempar. Kepanikan menyebar. Jangan-jangan musuh udah nemuin cara buat memprogram ulang pikiran manusia. Jadi ini bukan lagi sekedar pertanyaan ya. Ini udah jadi semacam perlombaan senjata, tapi buat ngerebutin pikiran. Akhirnya, Direktur CIA Allen Dulles kasih lampu hijau. MK Ultra lahir dari keyakinan nekat kalau mereka harus bisa menguasai teknik ini sebelum musuh yang melakukannya. Terus gimana caranya mereka ngelakuin ini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin kelam. Kita bakal lihat metode-metode mengerikan yang dipakai di MK Ultra. Dan di pusat semua operasi gila ini, ada satu orang, seorang ahli kimia CIA bernama Sidney Gottlieb. Dan ini bukan spekulasi loh ya, ini beneran tujuan resmi mereka, tertulis hitam di atas putih. Dokumen-dokumen internal mereka belak-belakan bilang misinya adalah cari cara buat ngendalin perilaku, ngelemahin kemauan, dan maksa orang buat ngungkapin rahasia. Senjata andalan mereka, LSD. Waktu itu, zat ini masih baru dan legal. CIA bener-bener terobsesi sama potensinya. Mereka mikir, wah ini bisa jadi kunci ajaib buat ngebongkar rahasia musuh, atau bahkan buat ngehancurin kepribadian seseorang. Eits, tapi jangan salah, eksperimennya nggak cuma sebatas LSD. Program ini menjelajahi semua sudut paling gelap dari psikologi manusia. Hipnosis, deprivasi sensorik yang bikin orang nggak bisa bedain siang malam, isolasi total sampai gila, dan ya, berbagai macam obat dan teknik siksaan psikologis lainnya. Nah, disinilah titik di mana program rahasia ini berubah jadi skandal yang benar-benar gila. Subjek eksperimen mereka itu bukan mata-mata musuh di penjara antah berantah. Mereka adalah warga negara Amerika. Seringnya, orang-orang yang rentan di rumah sakit atau penjara, yang sama sekali nggak tahu kalau mereka lagi dijadiin kelinci percobaan. Sekarang kita bakal lihat harga yang harus dibayar dari semua ini. Dampak manusianya. Karena untuk ngerti betapa ngerinya program ini, kita harus lihat lebih dekat salah satu korbannya yang paling terkenal. Sebuah kisah yang nunjukin betapa berbahayanya eksperimen ini. Salah satu contoh paling tragis adalah Frank Olson. Dia ini ilmuwan angkatan darat yang dalam sebuah rapat CIA, diam-diam minumannya dicampur LSD. Dalam hitungan hari, dunianya hancur. Dia jadi paranoid parah dan ceritanya berakhir tragis dengan kematiannya yang misterius. Pemerintah bilangnya bunuh diri, tapi keluarganya nggak pernah percaya cerita itu. Terus, pertanyaannya, gimana caranya rahasia segede ini akhirnya bisa kebongkar? Nah, di bagian ini, kita bakal lihat gimana upaya CIA buat ngubur masa lalunya justru jadi pemicu terungkapnya kebenaran. Coba bayangin deh, tahun 1973, di tengah panasnya skandal Watergate, Direktur CIA waktu itu ngasih perintah langsung, musnahin semua file MK Ultra. Ini adalah upaya yang disengaja buat ngapus program ini dari sejarah, seolah-olah nggak pernah ada. Dan skala penghancurannya gila banget. Ribuan dokumen yang isinya detail eksperimen gak etis selama 20 tahun dibakar dan dihancurkan gitu aja. Banyak kebenaran yang hilang selamanya. Tapi untungnya mereka nggak berhasil musnahin semuanya. 2 tahun kemudian, di era pasca Watergate, di mana kepercayaan publik ke pemerintah lagi anjlok-anjloknya, sebuah komite kongres yang dipimpin Senator Frank Church mulai menginvestigasi penyalahgunaan wewenang badan-badan intelijen. Dan hasilnya? Wah, ini benar-benar bikin geger satu negara. Selama bertahun-tahun, ini cuma dianggap rumor kan? Tapi sekarang, di depan publik, CIA terpaksa mengakui kebenarannya. Ya, mereka memang melakukan eksperimen pada warganya sendiri tanpa izin. Rahasia besar itu akhirnya terbongkar.
Oke, jadi setelah pengakuan besar itu, terus gimana? Apa dampaknya? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas warisan dari MK Ultra dan pertanyaan-pertanyaan yang masih menghantui kita sampai sekarang. Memang sih ada sisi positifnya juga. Skandal ini akhirnya bikin ada reformasi besar, aturan yang jauh lebih ketat untuk melindungi subjek penelitian manusia. Prinsip persetujuan sukarela atau informed consent jadi hukum wajib. Tapi buat banyak korban, keadilan itu nggak pernah datang. Buktinya udah keburu dihancurin. Dan satu hal yang harus banget kita semua ingat, ini bukan teori konspirasi. Sama sekali bukan. MK Ultra itu fakta sejarah yang nyata, terdokumentasi dan diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Ini benar-benar terjadi. Pada akhirnya, cerita MKULTA ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang jujur, bikin mikir. Kalau sebuah negara membenarkan tindakan-tindakan ekstrim atas nama keamanan nasional, batas antara melindungi rakyatnya dan justru menyakiti mereka jadi kabur banget. Jadi pertanyaannya tetap sama, siapa sih yang sebenarnya lagi dilindungi?